Shalom Bapak Ibu Saudara. Penjelasan secara alkitabiah. Kristen itu 15% ke surga, 85% ke neraka. Penjelasan secara alkitabiah. Kristen itu 15% ke surga, 85% ke neraka. Gimana Pak HTD penjelasannya? Ingat semua alkitabiah. Ketika Yesus ada di bumi umur 1 sampai 33 tahun ya, Masehi ya. Oke. Yesus hanya diterima oleh 12 murid ya. 70 murid, 4.000 orang yang ikut makan dan 5.000 orang yang ikut makan. Ini 9.000 ya. 9.000 ikut makan. Ada ayatnya enggak ini? Ada semua. Ada ayatnya semua ini ya. Ya, 12 murid ada ayatnya ya. 70 murid ada ayatnya, 4.000 dan 5.000 yang ikut makan ada ayatnya. Plus yang lain-lain ya, lain-lain. Maka kalau di total jumlahnya adalah 10.000 orang. Ini belum terhitung wanita dan anak-anak. Tambah wanita dan anak-anak, istri dan anak-anak kali 3. Sama dengan 30.000 doang. Selama Yesus di bumi, yang tobat di Israel sana hanya 30.000. Populasi Israel waktu itu 200.000 diperkirakan ya. Diperkirakan 200.000. Jadi yang menerima Yesus itu hanya 15%. Ya, 85% diantaranya menolak. Yang menolak Yesus itu orang mana saja? Orang Yahudi ada, orang Romawi ada, orang Arab ada. Ya, clear ya? Yang menerima Yesus hanya 15%, yang berarti yang menolak 85%. Pada waktu itu, pada waktu Yesus ada di bumi saja, yang masuk surga cuma 15%. Yang ke neraka 85%. Padahal Israel itu umatku kata Yesus. Pola inilah berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang ya 85% gereja-gereja menolak Yesus. Betul apa betul? Sama dengan orang Yahudi menolak Yesus. Betul apa betul? Hanya 15% yang mau mengakui Yesus itu Tuhan Allah, Alfa, Omega, Maha Kuasa. Sesuai Alkitab ada ayatnya, pasti ada kalau HTD ngomong. Hanya 15% Pak. Dulu pun juga begitu. Dari masa ke masa ya, yang ngaku-ngaku Kristen ya 80% itu cuma ngaku-ngaku doang. Ngaku-ngaku Kristen doang. Ke neraka Pak, ke neraka. Yang ke surga 15% doang. Ya, yang disebut di Alkitab disebut Kristen. Jadi Kristen yang sebenarnya itu hanya ada 15%. 85% itu ngaku-ngaku Kristen yang dimotori oleh Tritunggal dan segitiga. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini penjelasan Alkitabiah, semua ada ayatnya. Kalau saya menyebut 12 murid ada ayatnya, 70 murid ada, 4.000 yang ikut makan, 5.000 yang ikut makan, jumlahnya 9.000 ada. Plus lain-lain ini misalnya anak perwira, orang Samaria dan lain-lain. 10.000 dah, ini aja udah 9.000. 10.000 aja. Kali 3 ada wanita dan anak-anak. Bisa juga anaknya lebih gitu. Ya 30.000 populasi di Israel waktu itu diperkirakan 200.000 di tahun itu. Maka karena Israel itu kan segede Jakarta doang. Bayangin Jakarta tahun misalnya Jakarta nih tahun 33 Masehi. Mungkin namanya belum Jakarta.
Tapi penduduk seluas Jakarta itu logis lah. Ini kan Israel cukup gede kotanya, Yerusalem ya, cukup gede. Jadi 200.000. Ada 30.000, 15% sampai hari ini ya. Semua kekristenan nanti 85% ke neraka. Saya harus tegas loh. Go to hell. Mengejutkan Pak, nggak usah mengejutkan wong semua ayat Alkitab kok. Yang 85% ini akan, nih tak kasih tahu ya, 666. Babel besar. Kambing terkutuk. Nabi palsu, Mesias palsu. Guru palsu. Antikris. Ini semua 6 kelompok ini semua dari lingkungan yang ngaku-ngaku Kristen, Pak. Antikris, guru palsu. Antikris ada di 1 Yohanes 2 ayat 22. Guru palsu ada di 2 Petrus. Nabi palsu, Mesias palsu ada di Matius 24 ayat 24. Kambing terkutuk ada di Matius 25 ayat 41. Ya, Babel besar ada di Wahyu 17 ayat 5, 666 ada di Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Semua ini cuman ngaku-ngaku Kristen. 85% go to hell. Inilah dia kelompok yang ngaku-ngaku Kristen. Disponsori oleh siapa, Pak? Tritunggal dan segitiga. Wes ini, Pak, biang dari semuanya itu ya ini. Ya, penyembah Bapa, ya. Ini biangnya nih. Karena dari semua itu tidak pernah ada, ya. Kristen itu tidak mengenal, Pak, ini, Pak. Allah ada 3, ya, 3, apapun sebutannya, 3 tapi 1 enggak ada. Jadi Kristen itu sudah sejak di sini, Pak. Sejak Yesus naik ke surga. Jadi Kristen itu disebut sekitar tahun 33 sampai 665 ini sudah disebut Kristen, Pak. Masehi. Tidak ada Katolik, nggak ada, Pak, Katolik. Protestan nggak ada itu. Oneness, Pak, nggak ada. Unitarian, Trinitarian nggak ada. Itu dalam rangka bingungnya Tritunggal dan segitiga ini. Bingung dia. Ya. Tidak ada, Pak, ya. Jadi sampai hari ini nanti kelak yang sampai kapanpun sampai kiamat yang akan masuk surga berapa? Only 15%. Ini equal, Pak, ya. Ini equal nanti dengan 100 miliar. 100 miliar di surga. 85% akan equal, Pak, ya. Akan equal dengan 566 M. Yang masuk neraka, 100 M masuk surga. Jumlah dari keduanya ternyata 666 M. Loh, kok ada hubungannya sama angka 66 di sini, Pak, ya? Ada, Pak. Itulah hebatnya Alkitab. Simbol-simbol, angka-angka yaitu equal itu sudah menunjukkan yaitu konsistensi dari Allah. Simbol-simbol dari Allah seperti itu. Jadi jumlah manusia di seluruh jagat raya 666 miliar, ya, 666 miliar. 100 miliar masuk surga, 566 tidak masuk surga alias go to hell. Itu bukan hanya dari Kristen saja. Dari seluruh agama-agama yang lain juga. Karena waktu di Yahudi juga yang menolak itu bukan cuma orang Yahudi, ada orang Itali juga, orang Romawi, ada orang Arab juga, ada orang Yunani juga. Yang menerima awalnya ya memang hanya orang Yahudi yang memegang tanak, yang menerima itu sekitar 30.000 doang. Jadi clear ya, penjelasan Alkitabiah, Kristen itu 15% ke surga, 85% ke neraka. Benar, Pak, benar. Alkitabiah. Ya. Clear, Bapak Ibu Saudara, enggak usah kecil hati, Pak. Itu sudah seperti itu, ya. Sudah seperti itu. Allah memberitahu kepada kita, Yesus saja yang ada di bumi. Yesus itu kan Tuhan, Yesus itu kan Allah, toh, Pak. Kalau dia mau merubah bumi bisa. Harusnya orang Israel 100% yang percaya Yesus.
Kenyataannya cuman 15%. Ya. Ya, loh, kan Yesus Allah toh, Yesus Tuhan toh. Ya. Dia bisa dengan kuasa Yesus di surga waktu Yesus jadi manusia itu tak rubah seluruh Israel jadi percaya Yesus. Hanya Yesus sebagai Allah. Waktu itu nggak bisa, tapi nanti bisa Pak, nanti bisa di dalam masa 1000 tahun. Makanya Kolose 2 ayat 11, dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Bapa itu Allah maksudnya. Ya. Tuh. Nanti pada masa 1000 tahun seluruh Israel, seluruh jagat raya ini akan memuji memuliakan Yesus sebagai the only one name, satu-satunya nama. Zakaria 14 ayat 9, baca itu. Ya, very clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Penjelasan secara alkitabiah bahwa kekristenan itu yang masuk surganya 15%, 85% ke neraka. Ya, makanya Tritunggal dan segitiga sudahlah ya. Ya, Tritunggal dan segitiga, penyembah Tritunggal, penyembah segitiga, penyembah Bapa, sudahlah. Ya, kamu menghalangi orang masuk surga, tapi ya memang sudah begitu sih. Lah nanti kalau nggak ada Tritunggal, nggak ada segitiga, waktu perang Harmagedon musuhnya siapa? Iya ya. Jadi tetaplah jadi Tritunggal, tetaplah jadi segitiga. Saya sudah ngasih tahu Anda termasuk golongan 85% yang ke neraka. Ya. Jangan ketawa ketiwi, mikir. Aduh iya Pak ya, nggak bisa dibantah. Silakan Anda cek di Alkitab, semua ini benar. Jadi segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, maka dari itu jadilah Kristen. Kalau mau masuk surga, tapi kalau kamu mau masuk surga yang ilusi punyanya Tritunggal segitiga ya silahkan. Saya ingin ngasih tahu, kalau kamu mau masuk surga yang benar, surga Kristen, jadilah orang Kristen. Ya. Buang itu, ya, doktrin Tritunggal segitiga, buang. Ya, jadilah orang Kristen. Anda akan masuk di dalam kelompok 15% ke surga. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.